Memang doa daripada bangsa Indonesia dan Bapak Presiden juga mengharapkan kemenangan, makanya beliau hadir gitu. Dan yang tadi saya bilang bahwa hoki 2 kali datang, 2 kali menang. Mantap. Yes, alhamdulillah. Publik tanah air makin girang. Klasemen Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Grup C berubah. Mantap. Yes, alhamdulillah. Publik tanah air makin girang. Klasemen Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Grup C berubah. FIFA dan AFC sepakat hukum berat Australia. Skuad Garuda naik ke posisi 2 klasemen. Dan dinyatakan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Patrick Kluivert beberkan alasan mengapa Mads Hilgers dan Kevin Dix tidak diturunkan saat Indonesia hadapi Cina. Sebuah perjudian besar yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam dunia sepak bola. Diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia sukses menaklukkan Cina dengan skor tipis 1-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di balik kemenangan itu, pelatih kepala Patrick Kluivert mendapat perhatian publik karena memilih untuk tidak menurunkan pemain bintang seperti Mads Hilgers dan Kevin Dix, dan justru memberi kesempatan lebih besar kepada pemain lokal. Kluivert dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin membedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi dalam tubuh Timnas Garuda. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, yang terpenting adalah kualitas permainan, bukan asal-usul pemain. Pernyataan ini disampaikan Kluivert dalam konferensi pers setelah laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis malam, 5 Juni 2025. Dalam penjelasannya, Kluivert menyebut bahwa keputusannya untuk menurunkan lebih banyak pemain lokal didasarkan pada penilaian objektif terhadap performa. Nama-nama seperti Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, hingga Rizky Ridho tampil sebagai starter dalam laga tersebut. Ia menegaskan bahwa siapapun yang menunjukkan kemampuan terbaik, layak mendapatkan tempat di tim utama, terlepas dari status kewarganegaraannya. Bagi saya, yang utama adalah kualitas. Kalau pemain menunjukkan performa bagus, mereka berhak tampil. Apakah itu pemain lokal atau naturalisasi, bagi saya tidak ada bedanya. Kami adalah satu kesatuan tim, tegas Kluivert. Ia juga menyebutkan bahwa keputusan tersebut juga mempertimbangkan jadwal padat yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Kami memiliki 2 pertandingan penting, melawan Cina dan Jepang. Maka saya menurunkan susunan tim terbaik untuk laga ini. Bukan berarti pemain lain tidak bagus, hanya saja ini pilihan strategis, tambahnya. Gol sematawayang yang dicetak lewat penalti oleh Ular Romeni menjadi penentu kemenangan Garuda. Namun perhatian media tertuju pada filosofi kepelatihan Kluivert yang tampak mengedepankan prinsip kesetaraan di dalam tim. Menurutnya, sejak awal menjabat sebagai pelatih Timnas, ia telah menyampaikan komitmennya untuk melihat potensi semua pemain secara adil tanpa memandang asal-usul mereka. Sejak saya resmi menjadi pelatih tim nasional, saya sudah berjanji akan memperlakukan semua pemain secara adil. Saya menghormati talenta pemain lokal dan akan memberi kesempatan jika mereka pantas mendapatkannya, ujar mantan striker Barcelona itu. Ia menekankan pentingnya rasa percaya diri bagi para pemain lokal, agar mereka bisa terus berkembang dan berkontribusi bagi tim nasional. Pemain lokal harus merasa percaya diri. Itu yang membuat tim ini lebih kuat. Ketika mereka pantas mendapat kesempatan, saya akan memberikannya, tutup Kluivert. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian yakin dengan skuad yang sangat mewah ini Timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang di laga terakhir? Atau justru, Timnas Indonesia akan jadi bulan-bulanan Timnas Jepang? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia.
Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi yang terjadi dalam laga Timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 menggambarkan arah baru yang sedang dibawa Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Keputusannya untuk mencadangkan pemain naturalisasi seperti Mads Hilgers dan Kevin Dix demi memberi tempat kepada pemain-pemain lokal bukan sekadar strategi pertandingan, melainkan juga pernyataan sikap tentang filosofi tim yang inklusif dan meritokratis. Lebih lanjut, langkah ini patut diapresiasi. Dalam konteks sepak bola nasional yang belakangan cukup bergantung pada pemain naturalisasi, keputusan Kluivert menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap talenta lokal masih sangat relevan dan penting. Ia tidak terjebak pada popularitas atau latar belakang pemain, melainkan fokus pada performa aktual dan kesiapan individu. Ini memberikan pesan kuat bahwa siapapun yang menunjukkan kualitas terbaik di lapangan latihan, pantas mendapatkan kesempatan di pertandingan sesungguhnya. Namun, keputusan seperti ini tentu memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia membangkitkan semangat dan motivasi pemain lokal yang selama ini mungkin merasa kalah pamor dibandingkan pemain keturunan. Di sisi lain, ada risiko jika pemain yang lebih berpengalaman atau memiliki jam terbang internasional justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Maka, kuncinya ada pada keseimbangan dan manajemen rotasi yang cermat. Kluivert juga dengan lugas menolak dikotomi, lokal versus naturalisasi, yang selama ini kerap jadi perdebatan publik. Ia ingin membangun satu kesatuan tim, bukan dua kubu yang bersaing di dalam tubuh tim nasional. Ini adalah fondasi penting untuk membangun mentalitas kolektif dan solidaritas di antara para pemain, terutama saat menghadapi tantangan di level internasional. Singkatnya, apa yang dilakukan Kluivert bukan hanya keputusan teknis, tapi juga sebuah pendekatan budaya dan psikologis yang bisa memperkuat identitas tim nasional Indonesia. Ula Romeni beberkan rahasia kemenangan tipis Indonesia atas Cina. Striker Timnas Indonesia, Ula Romeni, mengungkapkan faktor utama di balik keberhasilan tim Merah Putih menundukkan Cina dengan skor 1-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis malam, 5 Juni 2025, berlangsung sengit, namun berakhir manis bagi tuan rumah. Dalam pertandingan ke-9 Grup C putaran ketiga, satu-satunya gol dicetak oleh Ula Romeni melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Keunggulan ini tidak hanya membawa 3 poin, tetapi juga memastikan langkah Indonesia ke babak keempat kualifikasi, menyusul kekalahan Bahrain dari Arab Saudi dengan skor 0-2. Dengan mengoleksi 12 poin, posisi Indonesia sudah tak bisa digeser oleh Bahrain maupun Cina, membuat laga terakhir melawan Jepang pada 10 Juni mendatang tidak terlalu menentukan dari sisi kelolosan, meskipun tetap penting untuk peringkat akhir. Kontribusi supporter tak tergantikan. Usai pertandingan, Ula menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia menilai bahwa atmosfer luar biasa dari para pendukung di stadion memberikan semangat tambahan bagi seluruh pemain. Saya sangat bahagia dengan hasil ini. Kerja sama tim berjalan baik, dan energi dari para supporter benar-benar luar biasa, ujar Ula dalam sesi konferensi pers usai laga. Pemain yang saat ini merumput di klub Oxford United itu juga menegaskan bahwa dukungan penuh dari tribun sangat membantu tim tampil maksimal sepanjang 90 menit. Energi dari tribun benar-benar memberi kami dorongan lebih. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang diberikan, lanjutnya. Optimisme menuju laga terakhir. Menghadapi laga pamungkas melawan Jepang, Ula menunjukkan sikap optimistis. Ia menyebut kemenangan atas Cina membuat tim lebih percaya diri. Kami tak sabar menghadapi pertandingan berikutnya. Kemenangan ini meningkatkan rasa percaya diri kami. Semoga kami bisa menutup fase ini dengan hasil yang positif, tutupnya. Lebih lanjut, kemenangan tipis Indonesia atas Cina merupakan pencapaian penting dalam perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Ula Romeni dari titik penalti menjadi bukti bahwa ketenangan dan eksekusi yang tepat bisa menentukan hasil di laga-laga krusial. Namun, keberhasilan ini bukan hanya soal strategi di lapangan, dukungan penuh dari para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno jelas memainkan peran besar dalam membakar semangat para pemain. Atmosfer semacam itu menciptakan dorongan psikologis yang tidak bisa diukur dengan angka.
Di sisi lain, kemenangan ini juga menunjukkan bahwa skuad asuhan Patrick Kluivert semakin matang, baik dalam mentalitas bertanding maupun dalam kerja sama tim. Mereka mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan dan tidak terpancing permainan lawan. Hasil ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru yang patut diperhitungkan di Asia, walaupun tantangan selanjutnya, seperti menghadapi Jepang, akan menjadi ujian besar berikutnya. Kepercayaan diri tim saat ini patut diapresiasi, namun harus tetap dijaga agar tidak berubah menjadi rasa puas diri. Konsistensi akan menjadi kunci jika Indonesia ingin terus melaju dan membuat sejarah baru di pentas dunia. Kemenangan atas Cina adalah langkah besar, tetapi perjalanan belum selesai. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras, keyakinan, dan semangat juang tidak pernah mengkhianati hasil. Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan, selama kita bersatu dan tidak pernah menyerah, baik di lapangan maupun di luar. Buat para pemain, ini bukan akhir, tapi awal dari pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Untuk para supporter, kalian adalah nyawa dari perjuangan ini. Teriakan, doa, dan energi kalian sampai ke hati para pemain. Terus dukung, terus percaya. Ingat, setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi untuk lompatan besar esok. Jangan takut pada lawan yang lebih besar. Taklukkan mereka dengan keberanian, disiplin, dan tekad yang tak tergoyahkan. Garuda bukan hanya simbol di dada, ia hidup dalam semangat, dalam darah, dalam langkah setiap insan yang mencintai negeri ini. Terbanglah lebih tinggi, Indonesia. Langit belum jadi batas kita. Patrick Kluivert beberkan alasan lebih memilih pemain Liga 1 ketimbang diaspora saat lawan Cina. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, memberikan penjelasan mengenai keputusannya yang cukup menarik perhatian publik sepak bola nasional. Dalam pertandingan menghadapi timnas Cina, ia lebih banyak mempercayakan pemain dari kompetisi lokal, Liga 1, dibandingkan para pemain keturunan atau yang merumput di luar negeri. Laga penting tersebut berlangsung pada Kamis malam, 5 Juni 2025, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan itu, Indonesia sukses mengamankan 3 poin penuh setelah menang tipis 1-0 melalui gol sematawayang Ularomeni di penghujung babak pertama. Yang cukup mencuri perhatian, Kluivert menurunkan 4 pemain Liga 1 sebagai starter sejak awal laga. Mereka adalah Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Di babak kedua, komposisi ini semakin diperkuat dengan kehadiran 3 pemain lokal lainnya, Beckham Putra, Stefano Lillipali, dan Ramadan Sananta. Secara keseluruhan, 7 pemain dari Liga 1 mendapat menit bermain di laga yang sangat penting itu. Sementara itu, beberapa nama yang berkiprah di luar negeri justru harus duduk di bangku cadangan. Mads Hilgers, Nathan Choyaon, Rafael Struijk, dan Dean James tidak dimainkan sama sekali, sedangkan Kevin Dix dan Ivar Jenner baru masuk di babak kedua. Alasan dibalik pilihan Kluivert. Usai pertandingan, Patrick Kluivert mengungkapkan alasan utama dari keputusannya. Ia menyatakan bahwa pemilihan pemain didasarkan pada performa selama sesi latihan menjelang laga, bukan semata-mata reputasi atau dari mana pemain tersebut berasal. Bagi saya, yang terpenting adalah bagaimana pemain menunjukkan kualitas mereka saat latihan. Tak ada bedanya apakah mereka pemain naturalisasi atau lokal. Semua harus bersaing secara adil, ujar Kluivert dalam sesi wawancara dengan media. Pelatih asal Belanda ini menekankan bahwa status pemain, baik lokal maupun diaspora, tidak menjamin tempat di skuad utama. Ia mengaku tidak memiliki preferensi khusus, dan setiap pemain dinilai berdasarkan kontribusinya secara objektif. Saya melihat potensi luar biasa dari para pemain Liga 1. Mereka menunjukkan kerja keras dan dedikasi tinggi, dan itu pantas dihargai. Saya memberi mereka kesempatan karena memang layak, bukan karena alasan lain, lanjutnya. Janji manfaatkan potensi lokal. Sejak pertama kali menerima tanggung jawab sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Kluivert memang sudah menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan potensi pemain dari kompetisi domestik. Ia percaya bahwa Liga 1 menyimpan banyak talenta berkualitas yang hanya perlu diberikan peluang dan kepercayaan. Saya sangat menghormati pemain-pemain lokal. Selama mereka bisa menunjukkan kualitas dan etos kerja yang baik, saya tidak ragu untuk memasukkan mereka ke dalam skuad. Sepak bola adalah soal kesempatan dan pembuktian, ungkapnya. Meski tetap mengapresiasi peran pemain naturalisasi dan diaspora, Kluivert ingin menciptakan keseimbangan yang sehat dalam tim. Ia percaya bahwa kombinasi dari kedua kelompok pemain ini bisa menciptakan kekuatan baru bagi skuad Garuda.
Para pemain diaspora harus memahami bahwa mereka juga harus bersaing secara sehat dengan pemain-pemain lokal. Tidak ada jaminan mereka akan selalu bermain. Semua tergantung pada kualitas dan kesiapan mereka, tegas Kluivert. Efek positif untuk sepak bola Indonesia. Kemenangan atas Cina menjadi bukti bahwa strategi ini membuahkan hasil. Kombinasi pemain lokal dan diaspora yang dimainkan secara proporsional memberikan dampak positif bagi tim. Kemenangan tersebut juga semakin memperkuat posisi Indonesia di klasemen grup C dan membuka peluang besar untuk melangkah ke putaran keempat. Keputusan Kluivert ini sekaligus memberikan angin segar bagi pemain-pemain Liga 1 yang selama ini merasa tersisihkan oleh keberadaan pemain luar negeri. Mereka kini melihat peluang nyata untuk bisa menembus tim nasional asal menunjukkan performa terbaik. Dengan strategi yang inklusif dan berbasis meritokrasi ini, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih cerah dan menjanjikan. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan pendekatan yang cukup bijak dan realistis dari Patrick Kluivert dalam menangani timnas Indonesia. Di tengah euforia atas masuknya banyak pemain diaspora yang bermain di liga-liga Eropa, keputusannya untuk tetap mengandalkan pemain-pemain dari Liga 1 menunjukkan bahwa ia tidak terjebak pada nama besar atau reputasi luar negeri semata. Ia menilai berdasarkan performa aktual dan kesiapan pemain dalam sesi latihan, yang seharusnya menjadi standar utama dalam seleksi tim nasional. Keputusan ini juga memberi sinyal positif bagi pengembangan sepak bola dalam negeri. Pemain lokal kini memiliki harapan nyata untuk bisa bersaing secara adil dan mendapatkan menit bermain di level internasional. Ini penting karena rasa percaya diri dan semangat para pemain lokal bisa meningkat jika mereka merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Selain itu, klub-klub Liga 1 juga akan termotivasi untuk terus membina pemain berkualitas karena jalurnya menuju timnas tetap terbuka. Di sisi lain, ini juga menjadi tamparan sehat bagi para pemain diaspora. Mereka tidak bisa mengandalkan status pemain luar negeri saja. Persaingan sehat harus terjadi di semua lini, dan hal ini justru akan memperkuat skuad secara keseluruhan. Pemain diaspora akan terpacu menunjukkan kualitas sebenarnya, sementara pemain lokal akan semakin gigih membuktikan diri. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora, jika dibangun dengan prinsip meritokrasi seperti yang ditunjukkan Kluivert, akan menghasilkan timnas yang tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga sehat secara mental dan kolektif. Keputusan ini bukan hanya tentang pertandingan melawan Cina, tapi juga tentang fondasi jangka panjang untuk sepak bola Indonesia yang lebih inklusif dan kompetitif. Situasi ini adalah bukti bahwa kerja keras dan dedikasi tidak pernah sia-sia. Ketika pelatih sekelas Patrick Kluivert, yang berpengalaman di level tertinggi sepak bola dunia, memilih pemain bukan karena nama besar atau asal klub, tapi karena performa dan sikap di lapangan, itu artinya setiap pemain punya kesempatan yang sama. Bagi para pemain Liga 1 dan calon-calon bintang muda Indonesia, ini adalah momen untuk percaya diri. Jangan pernah merasa rendah diri karena tidak bermain di luar negeri. Fokus pada perkembangan diri, disiplin latihan, dan tunjukkan semangat juang di setiap kesempatan. Karena pelatih yang adil akan selalu melihat siapa yang benar-benar siap, bukan siapa yang paling terkenal. Bagi kita semua yang mencintai sepak bola Indonesia, mari terus dukung proses ini. Sepak bola bukan tentang jalan instan, tapi tentang membangun fondasi yang kuat. Ketika kita percaya pada proses dan memberi kesempatan bagi talenta lokal untuk berkembang, masa depan yang cerah bukan lagi mimpi, itu tujuan yang sedang kita dekati bersama. Jangan menyerah hanya karena kamu belum terlihat hari ini. Terus kerja keras, karena mungkin besok adalah giliranmu bersinar. Indonesia Api. Simon Tahamata optimis timnas Indonesia bisa raih 6 poin lawan Cina dan Jepang. Simon Tahamata, kepala tim pencari bakat timnas Indonesia, menaruh harapan besar agar timnas Garuda mampu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia percaya kehadiran pemain keturunan yang bermain di Eropa akan menjadi nilai tambah bagi tim. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding melawan timnas Cina dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Setelah melawan Cina, skuad Garuda akan menantang timnas Jepang di Stadion Panasonic Stadium, Suita, Jepang, pada Selasa, 10 Juni 2025. Simon meyakini peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik cukup terbuka, apalagi dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi. Ia berharap tim besutan pelatih Patrick Kluivert bisa tampil maksimal dalam kedua pertandingan tersebut. Saat ini, timnas Indonesia tengah menjalani persiapan dengan 30 pemain yang dipanggil. Namun, sesuai regulasi,
Hanya 23 pemain yang akan dipilih untuk bertanding. Saya yakin dengan hadirnya para pemain keturunan dari Belanda dan tempat lain, mereka bisa membantu Indonesia memenangkan pertandingan lawan Cina dan Jepang. Itu yang paling penting saat ini, ujar Simon Tahamata di Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Timnas Indonesia memang harus mengoptimalkan kesempatan ini untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Karena, kesempatan masih terbuka untuk lolos otomatis dari posisi kedua grup, atau setidaknya bertarung di putaran keempat jika finish di posisi ketiga atau keempat. Saat ini, Timnas Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka terpaut 4 poin dari Timnas Australia yang berada di posisi kedua, dan hanya berselisih 1 poin dari Timnas Arab Saudi di posisi ketiga. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia saat ini cukup menarik karena mereka masih memiliki peluang yang terbuka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain keturunan yang berlaga di Eropa tentu menjadi nilai tambah yang signifikan, mengingat pengalaman mereka bisa meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Tantangannya adalah memastikan performa terbaik di 2 pertandingan terakhir melawan Cina dan Jepang, yang bukan lawan mudah. Dukungan dan persiapan yang matang menjadi kunci untuk meraih hasil positif, apalagi posisi di klasemen masih memungkinkan untuk berjuang merebut posisi kedua atau setidaknya tetap berada di jalur playoff. Ini adalah momen penting bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan kemajuan mereka di level internasional, dan performa di laga-laga krusial ini bisa menjadi penentu arah perjalanan mereka menuju Piala Dunia. Secara keseluruhan, situasi ini menuntut fokus, strategi yang tepat, dan mental juang yang kuat dari seluruh pemain dan staf pelatih agar target 6 poin bisa diraih dan asa lolos tetap terjaga. Timnas Indonesia, kalian sedang berada di titik yang sangat penting dalam perjalanan menuju mimpi besar, Piala Dunia 2026. Ingatlah, setiap langkah yang kalian ambil di lapangan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh bangsa yang mendukung dengan penuh harap. Jadikan tantangan melawan Cina dan Jepang sebagai kesempatan untuk menunjukkan semangat juang, kerja keras, dan kekompakan yang telah kalian bangun bersama. Percayalah pada kemampuan diri dan tim, manfaatkan pengalaman pemain-pemain hebat yang ada, dan mainkan permainan terbaik tanpa takut. Kemenangan bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang bagaimana kalian berjuang dengan penuh keyakinan dan hati. Bangkit dan buktikan bahwa Timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Semangat terus, Garuda! Indonesia menanti kalian untuk terbang lebih tinggi. Intip calon lawan Timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mencatat sejarah baru dengan memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan penting atas Cina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni, menjadi tiket bagi skuad Garuda untuk melangkah ke fase selanjutnya. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh pemain naturalisasi, Ula Romeni, melalui eksekusi penalti di menit ke-45 babak pertama. Hasil ini mengukuhkan posisi Indonesia di peringkat keempat grup C dengan perolehan 12 poin dari 9 pertandingan. Kepastian kelolosan Indonesia juga dipastikan berkat hasil pertandingan lain, di mana Arab Saudi sukses menaklukkan Bahrain dengan skor 2-0. Dengan kekalahan tersebut, Bahrain, yang merupakan pesaing terdekat Indonesia, tidak lagi memiliki peluang untuk menyusul di klasemen. Saat ini, Bahrain tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Meskipun masih menyisakan 1 pertandingan melawan Cina, kemenangan pun tidak akan cukup untuk menyamai poin yang diraih Indonesia. Menanti lawan berat di fase berikutnya. Meskipun masih menyisakan 1 laga kontra Jepang di matchday terakhir putaran ketiga, hasil tersebut tak akan memengaruhi posisi Indonesia di klasemen. Fokus kini tertuju pada babak keempat, di mana lawan-lawan kuat dari Asia sudah menanti. Beberapa tim yang telah mengamankan tempat di babak 4 antara lain Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A. Persaingan ketat masih terjadi di grup B, dengan Irak, 12 poin, Oman, 10 poin, dan Palestina, 9 poin, saling berebut 2 posisi teratas. Format baru babak 4. Babak keempat akan digelar pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Berbeda dengan fase sebelumnya, pertandingan tidak lagi memakai sistem kandang tandang, home and away. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, disebut telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan. 6 tim yang lolos ke fase ini akan dibagi ke dalam 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Juara grup akan langsung melaju ke Piala Dunia 2026. Sementara, tim yang berada di posisi kedua akan menjalani laga playoff antar konfederasi, dan tim terbawah akan gugur. Dengan sistem ini,
Peluang Indonesia untuk tampil pertama kali di Piala Dunia pasca kemerdekaan masih terbuka, meski perjuangan akan semakin berat. Dukungan dan strategi yang matang akan menjadi kunci penting agar Garuda bisa terbang lebih tinggi. Lebih lanjut, Timnas Indonesia saat ini berada di titik penting dalam sejarah sepak bola nasional. Lolosnya mereka ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan hanya pencapaian prestisius, tapi juga momentum yang bisa mengangkat kepercayaan diri sepak bola tanah air di level internasional. Kemenangan atas Cina di Gelora Bung Karno membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level Asia, bahkan ketika berhadapan dengan tim-tim yang secara peringkat dan pengalaman lebih unggul. Keberhasilan ini juga mencerminkan hasil dari proses panjang, mulai dari pembinaan, naturalisasi pemain, hingga peran penting pelatih dan federasi. Namun tantangan sesungguhnya justru akan datang di babak berikutnya. Dengan sistem yang lebih ketat dan lawan-lawan kelas atas seperti Qatar, UEA, Irak, hingga Jepang, Timnas harus menunjukkan konsistensi, kedisiplinan, dan kesiapan mental yang lebih kuat. Apalagi, dengan format grup kecil berisi 3 tim, margin kesalahan akan sangat kecil, satu kekalahan saja bisa sangat menentukan. Format pertandingan yang tidak lagi menggunakan sistem kandang tandang juga bisa jadi keuntungan atau kerugian, tergantung bagaimana adaptasi tim terhadap atmosfer netral dan tekanan pertandingan cepat dalam waktu singkat. Yang paling penting saat ini adalah menjaga semangat dan momentum positif. Baik federasi, pelatih, maupun supporter harus menyatu dalam satu visi, membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak era kemerdekaan. Momen ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Perjalanan Timnas Indonesia hingga ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti bahwa mimpi besar bisa jadi kenyataan, asalkan diiringi kerja keras, tekad, dan kepercayaan diri. Garuda telah terbang lebih tinggi dari sebelumnya, dan ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari usaha yang konsisten, pengorbanan dari para pemain, pelatih, serta dukungan tiada henti dari seluruh rakyat Indonesia. Kini saatnya untuk melangkah lebih jauh. Jangan takut pada nama besar lawan, karena semangat juang dan kebanggaan mengenakan lambang Garuda jauh lebih besar dari itu. Indonesia bukan sekadar peserta, Indonesia adalah pesaing yang siap mengukir sejarah baru. Kepada para pemain, kalian membawa harapan jutaan orang. Teruslah bermain dengan hati, disiplin, dan keberanian. Jangan menyerah, karena setiap menit di lapangan adalah peluang untuk membuktikan bahwa Garuda layak terbang sampai panggung dunia. Dan kepada seluruh pendukung, suara kalian adalah tenaga tambahan. Tetap percaya, tetap bangga. Karena ketika kita bersatu, tidak ada yang mustahil. Garuda di dadaku, dunia tujuanku. Timnas Indonesia resmi melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akhirnya mengukir sejarah baru dengan memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini datang setelah Timnas Arab Saudi berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas Bahrain dalam pertandingan matchday ke-9 Grup C babak ketiga yang berlangsung pada Jumat dini hari WIB, 6 Juni 2025. Hasil positif dari laga tersebut membuat posisi Timnas Indonesia kian kuat di klasemen sementara Grup C. Dengan raihan 12 poin, Indonesia kini berada di posisi keempat dan tidak mungkin lagi dikejar oleh Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam dengan poin masing-masing 6 angka. Kemenangan Arab Saudi juga memastikan posisi mereka tetap berada di zona atas klasemen dengan mengumpulkan 13 poin. Arab Saudi sukses taklukkan Bahrain. Arab Saudi menunjukkan performa yang sangat baik saat melakoni laga tandang melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa. Meski mendapat perlawanan yang ketat dari tuan rumah, The Green Falcons tetap mampu mengendalikan permainan dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 2-0. Gol pertama Arab Saudi lahir dari kaki Musab Fahd Al-Juawir pada menit ke-16. Kemudian, gol penentu kemenangan dicetak oleh Abdul Rahman Alobut pada menit ke-78. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Arab Saudi untuk terus bersaing di papan atas klasemen dan menjaga peluang mereka lolos ke babak berikutnya. Dampak kemenangan Arab Saudi bagi Timnas Indonesia. Kemenangan Arab Saudi atas Bahrain ternyata berdampak besar bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda memang harus turun satu peringkat ke posisi keempat, namun posisi tersebut sudah cukup untuk memastikan tiket ke babak keempat kualifikasi. Dengan perolehan 12 poin, Timnas Indonesia tak lagi mungkin dikejar oleh Bahrain dan Cina yang sama-sama hanya mengumpulkan 6 poin hingga matchday ke-9 ini. Ini berarti, dengan satu pertandingan tersisa, kedua tim tersebut sudah tidak bisa mengejar ketertinggalannya dan dipastikan gagal melaju ke babak berikutnya. Hasil ini menjadi kabar menggembirakan bagi publik sepak bola Indonesia yang selama ini menantikan kemajuan Timnas dalam perjalanan menuju Piala Dunia.
Sisa satu laga, hadapi Jepang di penutup grup. Meski sudah memastikan diri lolos, perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga belum berakhir. Skuad Garuda masih memiliki satu pertandingan tersisa melawan Jepang, yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status pemuncak klasemen Grup C berkat raihan 20 poin. Pertandingan pamungkas ini akan berlangsung pada Selasa, 10 Juni 2025, di Suita Municipal Football Stadium, Osaka, Jepang. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit, mengingat Jepang ingin mempertahankan dominasinya sementara Indonesia berusaha mengakhiri babak ini dengan hasil terbaik. Reka perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi. Keberhasilan lolos ke babak keempat ini merupakan pencapaian penting bagi sepak bola Indonesia. Di babak ketiga ini, timnas Indonesia tampil konsisten dan berhasil mencuri perhatian setelah mampu mengalahkan beberapa lawan berat, termasuk kemenangan dramatis 1-0 atas Cina. Pelatih Patrick Kluivert berhasil membawa timnas tampil lebih percaya diri dengan skema permainan yang terorganisir dan semangat juang tinggi dari para pemainnya. Kemenangan atas Cina yang berujung pada kelolosan ini menjadi bukti kerja keras seluruh tim dan menjadi motivasi besar untuk menghadapi tantangan di babak selanjutnya. Harapan dan tantangan ke depan. Masuk ke babak keempat, tantangan yang akan dihadapi timnas Indonesia tentunya makin berat. Mereka akan bertemu dengan tim-tim kuat Asia yang juga berebut tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, dengan modal pengalaman dari babak ketiga dan dukungan besar dari masyarakat, tim Garuda diharapkan mampu terus berkembang dan memberikan kejutan. Masyarakat Indonesia kini menaruh harapan besar kepada skuad asuhan Patrick Kluivert untuk terus melaju dan membawa nama Indonesia kembali ke panggung sepak bola dunia setelah sekian lama menanti. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia yang berhasil lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jelas menjadi kabar yang sangat membanggakan bagi sepak bola tanah air. Ini adalah pencapaian besar mengingat persaingan di zona Asia sangat ketat dan banyak negara dengan tradisi sepak bola kuat yang turut berjuang untuk satu tempat di Piala Dunia. Keberhasilan ini menunjukkan progres nyata dari skuad Garuda yang kini tampil lebih matang dan percaya diri di level internasional. Kemenangan Arab Saudi atas Bahrain ternyata memberikan dampak positif yang besar bagi Indonesia, sekaligus menjadi bukti bahwa hasil di pertandingan lain sangat menentukan nasib tim sendiri dalam sistem kualifikasi grup. Posisi Indonesia yang tidak bisa lagi dikejar oleh tim-tim di bawahnya memberi kepastian dan ruang untuk fokus mempersiapkan pertandingan sisa melawan Jepang. Meski sudah lolos, laga melawan Jepang nanti tentu menjadi ujian berat sekaligus kesempatan berharga untuk melihat sejauh mana kemampuan timnas dalam menghadapi tim papan atas Asia. Jepang yang sudah dipastikan lolos pastinya akan tampil maksimal. Jadi ini juga momen bagi Indonesia untuk mengasah taktik dan mental bertanding di level yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, perjalanan timnas Indonesia di babak ketiga ini menunjukkan perkembangan positif yang patut diapresiasi. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi sepak bola Indonesia untuk terus maju, menyiapkan generasi pemain yang lebih baik, dan meraih prestasi lebih tinggi di masa mendatang. Dengan dukungan penuh dari supporter dan kerja keras tim pelatih, bukan tidak mungkin mimpi lolos ke Piala Dunia benar-benar bisa terwujud. Timnas Indonesia sudah membuktikan bahwa dengan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan kebersamaan, segala sesuatu yang tampak sulit bisa menjadi mungkin. Lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya sebuah pencapaian, tapi juga awal dari perjalanan yang lebih besar dan menantang. Ingatlah.